Selamat dari badai dahsyat di Laut Sulawesi. Nelayan parubaya bernama Pak Sem selalu merasa laut sebagai rumahnya. Pak Sem bersama istrinya dikaruniai 2 orang anak perempuan dan laki-laki yang masih belajar di bangku SMA dan SMP. Hampir setiap malam sampai pagi, ia akan pergi melaut bersama kapal bututnya, mencari ikan sebagai nafkah untuk menghidupi keluarganya. Laut Sulawesi memang dikenal dalam dan sangat ganas, tapi bagi Pak Sem, setiap ombak dan kedalaman laut adalah tantangan yang harus dihadapi. Suatu malam, ketika Pak Sem tengah melaut sendirian, belum satu ikan pun yang dia tangkap, di kedalaman paling curam. Awan hitam pekat tiba-tiba datang menutupi langit, kemudian diikuti badai besar menerjang tanpa diduga. Angin bertiup kencang, diikuti dengan ombak setinggi pohon kelapa, datang menghantam kapal tua Pak Sem. Dengan pengalamannya, ia berusaha sekuat tenaga untuk membelokkan dan mengendalikan kapal, namun upayanya sia-sia. Gelombang ini terlalu besar dan kuat menghantam serta menghancurkan, akhirnya, menenggelamkan kapalnya dengan tragis. Pak Sem pun terlempar keluar dan terombang-ambing di tengah lautan lepas yang dalam. Di dalam kegelapan malam, Pak Sem merasa sangat takut dan sendirian. Ia mengingat semua kenangan indah bersama keluarganya di daratan. Pak Sem mulai berhalusinasi. Ia berdoa kepada Tuhan dengan sekuat tenaga, memohon perlindungan dan pertolongan. Pak Sem berdoa begini, "Tuhan, Engkaulah kekuatanku dan perisaiku. Aku percaya kepadamu," lirihnya di tengah gemuruh ombak yang menakutkan. Seketika, Pak Sem merasakan ketenangan yang tak terduga memenuhi sekujur tubuhnya. Ia merasa seperti ada kekuatan supranatural yang menjaganya. Kekuatan ini seolah berbisik, "Jangan takut, berenanglah ke tepian." Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia terus berenang, mengikuti arus laut. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya Pak Sem melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Dengan sekuat tenaga, ia berenang menuju pulau itu. Sesampainya di bibir pantai pulau itu, Pak Sem yang kelelahan langsung tertidur seperti orang mati. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh suara burung-burung yang berkicau merdu yang belum pernah ia dengar. Ia teringat akan Taman Eden yang diceritakan dalam kitab suci Alkitab. Pak Sem sangat bersyukur karena masih diberi kesempatan hidup. Ia kemudian mencari makanan dan minuman di sekitar pulau. Beberapa hari kemudian, sebuah kapal nelayan lewat di dekat pulau itu. Mereka melihat Pak Sem dan segera membawanya kembali ke daratan. Saat bertemu dengan keluarganya, Pak Sem memeluk mereka erat-erat. Mereka sekeluarga hanyut kusuk, dengan linangan air mata bahagia. Semua yang menyaksikan terharu hati mereka. Pak Sem sujud pasrah berterima kasih kepada Tuhan, yang telah menyelamatkan hidupnya, sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga yang dicintai. Kisah Pak Sem ini menggambarkan betapa besarnya kekuatan iman. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian, Pak Sem tetap teguh berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a, yang berbunyi, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya," menjadi pegangan hidupnya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya harapan. Meskipun badai menerpa, kita harus tetap memiliki harapan bahwa ada jalan keluar dari setiap kesulitan. Dengan harapan, kita akan menemukan kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah maju. 3 nilai yang terkandung dalam kisah ini. 1. Iman. Kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. 2. Harapan. Keyakinan akan hal baik yang akan terjadi. 3. Syukur. Mensyukuri setiap anugerah yang diberikan Tuhan. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Saat ku kan berjalan di lembah kegelapan,